Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Penggerak yang ada di seluruh Indonesia. Salam Guru Penggerak. Sobat Guru Penggerak, saya Ria Yunita, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Trenggalek. Di sini kami akan menyajikan video yang memuat tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing pada supervisi akademik. Pada video kali ini kita akan menyaksikan berbagai peran kucing yang akan disajikan pada tepatnya tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Baik Sobat Penggerak yang ada di seluruh Indonesia, tentunya kucing merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dan juga oleh seorang kepala sekolah ataupun oleh seorang atasan dan juga oleh seorang bawahan. Tentunya kucing ini saat ini tengah dipelajari hampir dari berbagai lapisan, yang mana nantinya dengan harapan terbesar bahwa dengan bisa melaksanakan kucing, maka setiap permasalahan, ide-ide yang kreatif bisa digali dengan sebaik-baiknya. Nah, pada video kali ini akan disajikan proses kegiatan kucing dengan 3 tahap. Yang pertama adalah tahap 1 pra kucing yang akan dilaksanakan oleh supervisor dan juga oleh coach. Kemudian yang pada tahap kedua kegiatan kucing yang akan dilaksanakan oleh coach dan juga kucing yang akan diamati oleh supervisor. Kemudian pada tahap 3 adalah kegiatan pasca kucing, yang mana di situ coach dan juga supervisor akan melakukan dialog, di mana supervisor akan menyampaikan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan selama kegiatan kucing berlangsung. Baik Sobat Guru Penggerak, berikut akan kami sajikan video kegiatan praktek kucing yang mana nanti bisa memberikan gambaran kepada kita semua. Baik, selamat menyaksikan dari video kegiatan kucing pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing pada supervisi akademik. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum Bu Fajar. Waalaikumsalam Bu Ria. Iya, selamat siang Bu Fajar. Selamat siang juga Bu Ria. Ini kelihatannya Bu Fajar sudah duduk santai, sudah senyum-senyum ini ya. Iya. Iya, mohon izin Bu Fajar, saya kemarin sesuai dengan yang sudah kita rencanakan bersama-sama bahwa kita hari ini akan mengadakan kegiatan kucing untuk supervisi akademik, di mana di sini saya ingin memberikan dukungan saya kepada Bu Fajar tentang bagaimana nanti Bu Fajar akan mengembangkan 4 kompetensi dalam kegiatan kucing. Nah, mungkin ini Bu Fajar ya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa di sini dalam kegiatan kucing itu ada 4 keterampilan. Ada keterampilan kehadiran penuh atau presence, ada keterampilan mendengarkan aktif, kemudian ada juga keterampilan tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga ada mendengarkan aktif tadi ya. Nah, dari yang kompetensi yang saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan dukungan saya kepada Bu Fajar, kemudian dari manakah atau di manakah fokus pada kegiatan observasi atau supervisi yang kucing nanti dilakukan itu. Bu Fajar ingin menambahkan kompetensi yang ingin difokuskan itu pada kompetensi apa Bu? Saya berharap kompetensi yang saya lakukan dapat memperhatikan cara mendengarkan aktif Bu Ria dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Fajar ingin meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini sudah saya catat Bu. Nanti untuk umpan balik kita di belakang kan kita bisa kilas balik juga. Jadi kalau menurut Bu Fajar, dari Bu Fajar ingin meningkatkan kedua kemampuan tadi, otomatis Bu Fajar tahu kan batas kemampuan yang Bu Fajar miliki saat ini terkait dengan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang Bu Fajar miliki saat ini itu seperti apa? Nah, dengan cara meningkatkan keterampilan saya, ya, dengan cara membimbing murid dalam pembelajaran, ya, agar lebih efektif dalam pembelajarannya nantinya.
Ya, tentunya ketika membimbing murid itu bisa lebih efektif dan kemudian juga bisa lebih maksimal, itu kan kita juga pasti akan senang ya. Nah, ya, kemudian Bu Fajar, ketika nanti kita sudah melakukan tahapan coaching, jadi sudah nanti melakukan tahapan coaching dengan Bu Dita Astreva ya. Nah, itu nanti harapan dari Bu Fajar setelah kita melakukan coaching dan saat kita melakukan coaching itu harapannya apa? Saya berharap akan dapat memberikan umpan balik Bu Ria, umpan balik yang membantu perkembangan saya Bu Ria, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Ria. Iya baik, seperti harapan Bu Fajar, semoga nanti kita sudah awal kegiatan coaching ini kita sudah diskusi. Saya sudah menyampaikan kepada Bu Fajar terkait dengan support dan juga dukungan saya kepada Bu Fajar, sehingga nanti ketika selesai kegiatan coaching ini, Bu Fajar akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akan mendapatkan solusi, kemudian kompetensinya bisa ditingkatkan terkait dengan dua yang diharapkan tadi, dan nanti semoga kegiatan coaching bersama Bu Dita akan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat baik juga kepada teman sejawat kita. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya, mohon maaf Bu Fajar, saya permisi dulu, nanti silakan dilanjut untuk kegiatan coaching dengan Bu Dita ya. Iya. Saya nanti izin, saya juga akan mengamati kegiatan panjenengan saat coaching nanti. Oke, siap Bu Ria. Iya, maka Bu Fajar, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Bu Fajar. Waalaikumsalam Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Fajar. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dita? Alhamdulillah Bu Fajar, kabar saya baik. Gimana dengan kabar Bu Fajar sendiri? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Bu Dita. Selalu semangat Bu Fajar. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya dengan menggunakan model Dita. Nah, pertama-tama kita mulai dengan menetapkan tujuannya ya Bu Dita. Nah, tujuan kali ini apa yang ingin dicapai Bu Dita? Dengan percakapan kita hari ini, tujuannya yaitu saya ingin mencari solusi tentang permasalahan yang saya hadapi ketika saya mengajar Bu Fajar. Oh gitu ya Bu Dita. Baik Bu. Nah, tujuan Bu Dita sudah jelas. Nah, sekarang mari kita identifikasi ya Bu Dita. Apa yang menjadi hambatan atau kesulitan dari Bu Dita hadapi? Begini Bu Fajar, saya cerita dulu ya Bu Fajar dengan kondisi yang saya hadapi sekarang. Saya itu mempunyai permasalahan yaitu dengan siswa saya Bu Fajar. Jadi siswa saya itu pada tahun ini kebetulan banyak sekali Bu Fajar, 26 siswa. Terus dengan 26 siswa itu jadi di kelas itu terkesan ramai, tidak terkesan saja ramai Bu Fajar. Dan saya itu dengan siswa saya seperti itu, saya itu jadi kewalahan mengkondisikan kelas saya itu menjadi kelas yang kondusif, dan terkadang itu siswa yang laki-laki itu sering menjahili siswa yang perempuannya, terkadang sampai nangis tuh Fajar. Oh gitu. Iya. Nah, apa rencana yang lebih dekat ini yang kita lakukan untuk melakukannya? Begini Fajar, saya itu merencanakan itu ada dua solusi Fajar, atau dua rencana. Yang pertama itu kebetulan di kelas saya itu belum pernah saya terapkan dengan program keyakinan kelas Fajar. Saya ingin mencoba membuat keyakinan kelas di mana nanti anak-anak itu saya ajak berdiskusi keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan. Terus sebelumnya saya juga akan menjelaskan manfaat dari keyakinan kelas tersebut. Terus solusi yang kedua yaitu Bu Fajar, ketika saya mengajar dalam proses pembelajaran itu, saya ingin mengajak siswa itu menjadi role model itu saya akan menayangkan sebuah video di mana anak-anak itu nanti akan berperan seperti apa yang divideokan tadi dalam satu kelompok. Jadi nanti ada yang menjadi tokoh yang berperilaku baik dan ada tokoh yang berperilaku kurang baik, seperti itu Bu Fajar. Berarti dua itu ya? Iya Bu Fajar. Nah, bagaimana Anda menjaga komitmen tersebut dan
siapa yang akan membantu Bu Dita dalam menjaga komitmen? Baik, gini Bu Fajar, dalam menjaga komitmen itu nanti akan saya ada program, yaitu saya akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu nanti kan berasal dari siswa tadi Bu. Nanti akan saya terus evaluasi dengan keyakinan kelas itu bisa berjalan dengan lancar, bisa merubah perilaku siswa saya atau belum. Nanti ketika belum, saya akan menambah lagi keyakinan kelas itu akan saya diskusikan lagi dengan siswa saya. Terus untuk dukungannya tadi Bu belajar untuk dukungannya, mungkin yang pertama saya akan berkolaborasi dengan wali murid. Jadi saya nanti akan mengkomunikasikan apa saja yang ada, yang keyakinan kelas yang sudah kami buat, saya dengan siswa saya buat, yang sudah disepakati itu, sehingga wali murid itu bisa mendukung penuh dengan program atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Terus yang kedua, saya akan meminta dukungan dengan rekan sejawat. Seperti itu. Mungkin harapan terdekatnya apa? Harapan terdekatnya yaitu saya dengan keyakinan kelas tersebut bisa merubah perilaku siswa saya di kelas khususnya ya, di kelas menjadi lebih baik lagi, sehingga kelas itu bisa tercipta suasana yang aman, nyaman, dan mungkin lebih menyenangkan. Jadi anak-anak itu tidak trauma dengan belajar di kelas. Nah, Bu Dita bagus sekali. Nah, yang terakhir Bu Dita, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap rencana Bu Dita? Tentunya yang bertanggung jawab juga saya sendiri ya. Nanti saya juga akan meminta meminta dukungan dari rekan sejawat saya dengan istilahnya mengamati saya ketika mungkin saya tidak bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan itu, sehingga rekan sejawat saya itu bisa mengingatkan atau memberikan masukan atau dukungan, dan juga dengan siswa saya. Gitu ya. Berarti siapa saja yang dapat membantu menindaklanjuti? Yang dapat membantu menindaklanjuti ya rumah saya sendiri, terus siswa, orang tua, dan rekan-rekan sejawat. Mungkin dengan atasan juga. Gitu. Terima kasih Bu Dita atas penjelasannya. Sama-sama Bu Fajar. Terima kasih juga Bu Fajar sudah mendengarkan apa yang sudah saya rencanakan, dan alhamdulillah Bu Fajar juga mendukung dengan rencana saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat Bu Dita. Lain kali kita dapat berbincang-bincang lagi. Terima kasih Bu Ria. Ya, sama-sama Bu Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Fajar, tadi Bu Fajar sudah melakukan kegiatan kucing. Tentunya tadi sudah bersama Bu Dita, dan saya juga membersamai kegiatan kucing Bu Fajar dan juga Bu Dita tadi. Dan alhamdulillah di sini kucing tadi yang sudah dilaksanakan sangat bagus sekali. Dan kegiatan kucing hari ini dilakukan dengan baik oleh penjenengan dan juga Bu Fajar. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan kegiatan kucing yang Bu Fajar dan juga Bu Dita lakukan tadi. Nah, yang pertama, dari kegiatan kucing tadi Bu, kegiatan tadi sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian dari yang kedua, kita juga akan memberikan pertanyaan berbobot tadi ya. Bu Fajar menyampaikan tadi ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan tujuan tadi bisa mengirim QC untuk menyampaikan perasaan dan juga ide mereka. Nah, kemudian dari kompetensi yang dari kompetensi yang Bu Fajar hari ini lakukan bersama Bu Dita kucing tadi, itu perasaan Bu Fajar seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan performa yang Bu Fajar harapkan, ataukah masih ada perlu peningkatan? Alhamdulillah sudah Bu Ria. Saya sudah melakukan dengan baik atas kompetensi yang saya lakukan tadi. Oh iya. Nah, kemudian ketika Bu Fajar sudah melakukan kegiatan kucing ini dengan baik, tadi juga sudah sharing dengan Bu Dita dengan waktu yang lumayan juga
sedemikian rupa ya dengan Iya. segenap keakraban. Nah, itu mungkin Bu Fajar merasa demikian, itu hal apa yang membuat Bu Fajar merasa sudah baik, sudah sesuai dengan alur cerita, itu apa yang menjadikan Bu Fajar merasa seperti itu? Iya, ya terima kasih Bu Ria. Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif tadi dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik kepada Bu Dita. Gitu Iya. ya Bu Ria. Baik, kalau saya boleh berbagi pengalaman Bu Fajar terkait dengan pengamatan saya tadi, saya melihat kalau tadi Bu Fajar sudah mampu untuk mendengarkan aktif, Bu Fajar sudah sampai dengan tahap pendengar setia ya, sampai Iya. ini bengong mendengarkan, kemudian Bu Fajar juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan kalimat yang ramah, sopan, diksi kata yang memang sengaja dipilih, itu sudah sangat bagus. Nah, ketika merujuk pada penilaian saya seperti ini, bagaimanakah perasaan Bu Fajar? Saya senang sekali mendengarnya Bu Ria. Terima kasih atas umpan baliknya Bu Ria. Iya, sama-sama. Namun ini Bu Fajar, kalau seandainya dari pengamatan saya tadi, saya ingin memberikan dukungan dan juga support untuk Bu Fajar. Seandainya presence atau fokusnya yang dihadirkan pada saat kegiatan kucing bersama Bu Dita tadi lebih ditingkatkan. Jadi Bu Fajar di sini nanti fokus pikirannya pada mimik wajahnya Bu Dita, sehingga ketika Bu Dita ada penyampaian yang ragu, mungkin Bu Fajar bisa menambahkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi tadi, sehingga segenap informasi dari Bu Dita itu bisa tergali dengan maksimal. Begitu. Kira-kira bagaimana Bu? Iya, saya mengerti Bu Ria. Saya akan berusaha akan lebih meningkatkan lagi. Iya, baik. Kemudian ada lagi Bu, ini saya catatnya banyak ini di Iya. catatan saya ya. Jadi di sini saya mencatat beberapa poin juga bahwa dari hasil diskusi kita hari ini, kucing kita hari ini dalam rangka supervisi akademik, tentunya Bu Fajar ingin meningkatkan performanya, ya kan? Nah, kira-kira dari peningkatan performa untuk langkah mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan berbobot tadi, langkah-langkah yang Bu Fajar lakukan apa? Saya akan terus berlatih Bu Ria. Nah, berlatih terus dan berlatih terus yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot begini. Iya. Jadi kalau belajar terus-menerus secara intensif itu kan tidak ada habisnya, meskipun hari ini kita belajar, besok kita harus belajar lagi. Nah, seperti itu. Dan kalau kita mendengarkan aktif, otomatis efek yang akan ditimbulkan dari kegiatan kucing kita itu juga akan berbobot juga akan bagus. Nah, tentunya nanti saya mensupport atau mendukung langkah yang Bu Fajar tadi sampaikan, akan terus intensif belajar. Kemudian ini akan saya catat pada hasil lembar observasi saya Bu. Ini akan saya catat pada lembar observasi saya di sini secara rinci, sehingga nanti Bu Fajar bisa secara langsung melihat, kemudian mendokumentasikan dari kegiatan observasi kita pada hari ini. Nanti Bu Fajar bisa buka-buka lagi ya. Iya. Hasil tadi apa ya kira-kira, kemudian nanti bisa dijadikan modal kita untuk meningkatkan kompetensi. Tentunya Bu Fajar hari ini kita juga senang sekali. Tadi Bu Dita sudah menemani kita. Kemudian dari Bu Fajar, harapan hari ini setelah kita mengadakan coaching hari ini, harapannya apa? Harapan saya merasa lebih memahami area mana yang perlu dikembangkan Bu Ria. Terus saya berterima kasih sekali kepada Bu Ria atas bimbingannya dan umpan balik yang telah diberikan kepada saya Bu Ria. Oh iya, sama-sama Bu Fajar. Ini tentunya kita sama-sama saling sharing ya. Iya. Saling sharing, saling belajar. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa sharing lagi, mungkin di bidang media aja, ataupun kita coachingnya seputar tentang yang saat ini sedang
ini sedang marak ya, Iya. tentunya tentang aplikasi-aplikasi pendidikan. Baik, terima kasih Bu Fajar. Iya, sama-sama Bu ya. Nanti titip salam juga disampaikan kepada Bu Dita, ucapan terima kasih saya dan Iya. insya Allah support untuk beliau juga supaya nanti bisa bersama-sama mengembangkan dunia pendidikan tentunya untuk generasi bangsa ini ke depannya, anak-anak kita nanti. Baik, terima kasih Bu, saya permisi dulu. Sama-sama. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ria.